Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang kelebihan atau keuntungan mengambil kredit usaha rakyat atau KUR ini ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu program kredit usaha rakyat. Ini adalah program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2021, 2022 sampai dengan sekarang 2023 sampai sekarang masih berjalan ya teman-teman. Tentunya banyak keuntungannya, terus apa saja yang keuntungannya mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Bagi Anda yang ingin mengajukan KUR tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan dulu. Di antaranya adalah surat keterangan usaha atau usaha Anda telah berjalan minimal 6 bulan, terus KTP, KK, buku nikah, terus dokumentasi usaha, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas tentang persyaratan-persyaratan KUR, saya sudah jelas di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang di KUR ini, boleh simak video saya atau cek di video-video saya sebelumnya. Nah, ini kita fokus saja tentang membahas tentang kelebihan KUR. Kelebihan KUR adalah yang pertama ya teman-teman, dapat membantu meningkatkan modal usaha kita ya. Tentunya teman-teman kalau usaha kita sudah berkembang butuh modal, tentunya KUR ini adalah salah satu jawabannya dan memberi kemudahan kita. Yang kedua adalah bunganya sangat ringan. Kenapa bunga sangat ringan? Adalah dengan bunga 6% per tahun, setiap bulannya kita membayar kurang lebih cuman 0,5% bunganya dari total pinjaman. Itu ringan sekali menurut saya. Ya, kedua teman-teman, KUR dalam nominal tertentu tidak memerlukan jaminan ya. Dalam nominal tertentu di bawah 50 juta biasanya itu tidak memerlukan jaminan. Nah, ya untuk yang nominal yang agak besar tentunya membutuhkan anggunan atau jaminan ya teman-teman. Dan KUR ini sekedar saya diketahui untuk teman-teman yang mau minjem KUR juga tidak ada denda ya, tidak ada denda keterlambatan. Namun kalau kita melakukan keterlambatan atau mengalami keterlambatan angsuran, nantinya hanya akan mempengaruhi skor kredit aja atau riwayat kredit aja atau di BI checking kita aja, akan hanya mempengaruhi itu saja, tapi tidak ada denda. Yaitu kelebihannya ya. Yang ketiga ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah kenapa ini ringan bunganya, karena juga disubsidi dari pemerintah. Makanya KUR ini juga prosesnya juga agak rumit, tapi ya karena agak rumit ini karena disubsidi ini ya teman-teman. Bunga disubsidi juga sangat ringan. Bayangkan kalau kita bunga yang konvensional bisa 2,5% per bulan. Nah, bayangkan sudah berapa kan? Kalau misalkan setahun, kalau kita ambil rata lah 2%, jadi setahun kan 24% sudah lumayan ya. Bunganya sudah sangat jauh. Makanya teman-teman yang mendapat fasilitas KUR untuk kredit usaha rakyat, manfaatkan dengan baik, pertahankan skor kredit Anda, karena kedepannya juga kalau kita skor kreditnya bagus, kedepannya kita akan ditawari modal pinjaman lagi, maksudnya pinjaman modal lagi ya, terserah kita. Nanti misalkan pengajuan pertama kita untuk modal usahanya sudah besar, sudah berjalan dengan lancar, kemudian untuk tahun yang kedua kita misalkan dikasih pinjaman KUR lagi atau dikasih tawaran pinjaman lagi, misalkan kita untuk merenovasi tempat usaha kita atau rumah kita juga nggak masalah. Yang penting kan statusnya kita untuk usaha ya teman-teman dari awalnya. Nah, kebanyakan kita kalau misalkan skor kreditnya bagus, di KUR itu akan ditawari lagi pinjaman tersebut. Nah, seperti itu ya. Memang ada kekurangan, tapi kita akan membahas kelebihan-kelebihannya. Terus fleksibel juga, tidak berbelit-belit ya. Kita di KUR ini juga fleksibel, pembayaran bunganya itu enak juga, langsung auto debit. Kita juga tidak usah repot-repot datang ke bank untuk membayar cicilan per bulannya. Kita cukup transfer ke bank kita untuk mengisi nominal angsuran kita, dan nantinya akan auto debit dari situ. Nah, itu keuntungan selanjutnya. Nah, untuk keuntungan yang selanjutnya adalah prosesnya juga, kalau kita lengkap juga sangat cepat, dan pelayanannya juga sangat cepat. Dan lembaga-lembaga yang menyalurkan KUR ini kurang lebih 46 atau 47 lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat ini. Jadi teman-teman juga sudah sangat banyak lembaga-lembaga yang menyalurkan KUR ini, jadi nggak usah bingung kalau mau mengajukan di bank-bank mana saja. Itu di video saya yang sebelumnya juga sudah saya bahas bank-bank apa saja, lembaga pembiayaan apa saja yang menyalurkan kredit usaha rakyat ini. Jadi teman-teman mulai dari prosesnya sudah dipermudah, terus kedua lembaga-lembaga penyalurnya banyak, terus
Yang nanti yang ketiga ini ya, yang ketiga adalah terdekat dari domisili kita. Mereka KUR ini lebih enaknya seperti itu. Kita bisa mengajukan yang bank-bank yang terdekat di sebelah di sekitar kita. Misalkan di sekitar kita di bank ada Bank BRI juga bisa mengajukan di Bank BRI, Bank Mandiri bisa, Bank BNI juga bisa. Terus ya bank apa ya, bank-bank yang rata-rata yang konvensional, di bank-bank yang sudah terkenal rata-rata menyalurkan kredit usaha rakyat ini. Jadi nggak jauh-jauh dari domisili kita. Misalkan kalau yang terkendala dengan jarak itu sudah ada ya teman-teman, sudah jarak sudah tidak berpengaruh lagi. Ada asuransi juga, kelebihannya juga mesti ada asuransi asuransi apa, teman di KUR ini juga ada asuransi untuk usaha juga. Di situ nanti kan kita dipotong untuk biaya administrasi dan biaya asuransi, dan ditahan untuk 1 bulan angsuran terakhir ya. Misalkan kita 30 juta itu nggak terima 30 juta full, kita cuma terima 27 juta sekian. Kenapa? Karena juga yang misalkan kita untuk mengangsur 18 bulan, ditahan 1 bulan untuk angsuran nanti di bulan yang terakhir. Jadi kita kalau misalkan 18 bulan cukup membayar 17 bulan saja. Nanti 1 bulannya kan sudah ada deposit yang dipotong di awal, seperti itu teman-teman. Nah itu adalah kemudahan-kemudahan KUR bagi teman-teman yang pengen mengajukan KUR, terus masih terkendala syarat-syarat dan sebagainya, ya silahkan dilengkapi dulu persyaratan-persyaratannya, karena itu kan ada kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, apalagi ya manfaatkan dengan baik ya teman-teman untuk memperbaiki usaha kita. Tentunya di mana lagi kalau kita mengajukan pembiayaan bunganya yang ringan seperti itu kan, kalau tidak di KUR di mana lagi. Saya juga belum mendapatkan ya, misalnya di lembaga-lembaga pembiayaan yang selain program KUR ini ya, yang bunganya cuman 0,5% per bulan, itu juga saya rasa nggak ada ya, jarang ya teman-teman. Seperti itu ya kira-kira teman-teman kelebihan-kelebihan kredit usaha rakyat ini. Apabila nanti ada teman-teman yang bingung atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar KUR yang ingin ditanyakan atau mengajukan KUR ada kendala dan sebagainya, silahkan ketik di kolom komentar, silahkan chat di kolom komentar. Sebisanya saya akan membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Tentunya kita juga pengen teman-teman sukses di bidang usahanya. Kalau yang terkendala modal kan tentunya kalau ada pinjaman modal ini tentunya juga akan sangat membantu. Kalau misalkan bisa juga nih KUR ini nanti juga untuk renovasi tempat usaha, misalkan tempat usahanya sudah mau melakukan perluasan dan sebagainya, tentunya ini juga bisa sebagai modal usaha ya teman-teman. Itulah kelebihan-kelebihan kredit usaha rakyat ini ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta subscribe untuk update-update video-video terbaru saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.